Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yunaduna tumuli undang-undang sapa malaikat utawa nyeluk-nyeluk sapa malaikat. Aina iku ana endi Fir'aunu utawi Fir'aun. Fir'aunu utawi Fir'aun. Fayatuna tumuli teka sapa malaikat bi kelawan gawa Fir'aun ala roksihi iku tetep ing ngatasé sirai Fir'aun. Tajun utai mahkota minan nari saking geni. Faya jetami'u tumuli podo dadi kumpul indahu ing dalem sandinge Fir'aun sopo al-jabbaruna pira-pira wong kang kejem kabeh wal mutakabbiruna lan pira-pira wong kang sombong kabeh. Wa Fir'aun utai Fir'aun iku kudamuhum ana ngarepe utawa dadi pengarepe jabbarun wal mutakabbirun yusakuna haliden giring kabeh ila jahannama menuju maring neraka jahannam. Kemarin menjelaskan tentang orang-orang yang diberikan bendera, pemimpinnya juga sudah disebutkan, dan mereka adalah ahli-ahli surga yang mendapatkan kenikmatan di surga. Mereka adalah ahli-ahli surga. Nah sekarang summa yunaduna aina Fir'aun. Malaikat menyeru, aina Fir'aun, di mana Fir'aun, kata malaikat. Fayatu nabihi, maka Fir'aun didatangkan oleh malaikat yang lain. Ala roksihi tajun minan nar, sedangkan di kepala Fir'aun itu ada mahkota yang dari neraka. Nah itu fayajtami'u indahu al-jabbaruna wal mutakabbirun, maka berkumpullah dengan Fir'aun seluruh orang yang di dunianya ini kejam dan juga orang-orang yang sombong pada saat di dunia. Mereka dijadikan satu dengan Fir'aun. Wa fir'aunu kudamuhum, sedangkan Fir'aun ini memimpin paling depan. Yusakuna ila jahannama, mereka semua digiring menuju neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yunaduna, tumuli undang-undang malih sapa malaikat. Aina iku ana ndi Qabilu ibnu Adam alaihi salam utawi Qabil bin Adam alaihi salam. Lalu malaikat menyeru lagi, di mana Qabil putra Nabi Adam, kata malaikat. Di mana Qabil putra Nabi Adam alaihi salam? Fayatuna tumuli teka sapa malaikat liya bihi kelawan gawa Qabil. Wa ala unukilan iku ing atase gulune Qabil salasilu utawi pira-pira rantai minan nari saking neraka. Wa ala rijlaihi, lan iku ing atase sikile Qabil aglalun utawi pira-pira borgol utawa belenggu minan nari saking neraka. Fayajtami'u tumuli dadi kumpul indahu ing dalem sandinge Qabil sapa jami'ul khussati, sekabehane pira-pira wong kang duwe hasud, wal qatilina lan pira-pira wong kang padha mateni kabeh zulman halingane ngoyo. Wa qabilu utai Qabil iku kudamuhum ana ngarepe jami'ul khussat wal qatilin zulman. Bismillahirrahmanirrahim. Yusakuna halikang den giring kabeh ila jahannama menuju maring neraka jahannam. Setelah kelompok Fir'aun, lalu malaikat mengundang lagi, aina Qabil ibnu Adam alaihissalam, di mana Qabil putra Nabi Adam alaihissalam, kata malaikat. Fayatu nabihi, maka malaikat yang lain mendatangkan Qabil. Wa ala unukihi salasilu minan nar, lah di leher Qabil itu ada rantai, atau dirantai di lehernya ini pakai rantai dari neraka. Wa ala rijlaihi aglalun minan nar, dan di kakinya juga sama dirantai atau diborgol yang terbuat dari api neraka. Maka fayajtami'u indahu jami'ul khussadi wal qatilina zulman, maka seluruh orang yang punya hati iri hasud atau yang punya hati hasud di dunia, dan juga orang-orang yang membunuh dengan
dengan jalan zalim, itu semua dikumpulkan dengan Qabil. Wa qabilu qudamuhum, sedangkan Qabil ini jadi paling depan atau terdepan memimpin orang-orang yang punya hasud tadi. Ila jahannama, mereka digiring menuju neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunadi, tumuli undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunadauna, ya. Tsumma yunadauna, tumuli undang-undang sapa malaikat. Aina iku onondi Ka'bun bin Ashraf, utai Ka'ab bin Ashraf, Rasul Yahudi kang dadi pengarepe wong Yahudi. Lalu malaikat menyeru lagi atau manggil tadi, di mana Ka'ab bin Ashraf yang jadi pimpinan orang Yahudi. Wa ya'tuna lan teka sapa malaikat liya bi kelawan gawa Ka'ab bin Ashraf wa ala yadihi, lan iku ing ngatasé tangane Ka'ab bin Ashraf ahlalun utai pira-pira belenggu minan nari saking neraka. Faya jetami utumuli dadi kumpul indahu ing dalem sandinge Ka'ab bin Ashraf sapa as-satiruna, pira-pira wong kang nutupi kabeh, lil haqqi maring perkara kang bener. Wa Ka'bu binul Ashraf utai Ka'ab bin Ashraf iku kudamuhum dadi pengarepe as-satirun lil haqqi, yusakuna hale kang den giring kabeh ila jahannama, menuju neraka jahanam. Lalu malaikat menyeru lagi atau manggil lagi, di mana Ka'ab bin Ashraf pimpinan orang Yahudi. Maka didatangkanlah oleh malaikat yang lain Ka'ab bin Ashraf, wa ala yadihi ahlalun, tangannya ini diborgol, yang borgolnya dari api neraka. Fayajtami'u indahu as-satiruna lil haqqi, maka orang-orang yang pada saat di dunianya ini menutupi perkara yang hak, menutupi barang yang benar. Jadi yang benar ditutupi sehingga yang salah yang nampak. Maka mereka pada saat di dunia kok seperti itu, maka dikumpulkan semuanya dengan Ka'ab bin Ashraf. Wa Ka'bul Ashraf, wa Ka'bu benu Ashraf kudamuhum, sedangkan Ka'ab bin Ashraf ini jadi pemimpinnya mereka, artinya terdepan memimpin mereka. Yusakuna ila jahannama, mereka digiring semua untuk menuju neraka jahanam atau masuk ke neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yunaduna, tumuli undang-undang sapa malaikat. Aina iku onon di Abu Jahlin ibnu Hisham utawi Abu Jahal bin Hisham. Lalu malaikat berseru lagi atau manggil lagi, mana Abu Jahal bin Hisham. Wa ya'tuna lan teka sapa malaikat kang liya bihi kelawan gawa Abu Jahal. Lalu malaikat yang lain ini langsung membawa Abu Jahal. Fayajtami'u, tumuli padha kumpul indahu ing dalem sandinge Abu Jahal sapa kuluman saben-saben wong lam yukmin kang ora gelem iman sapa man birrusuli kelawan pira-pira utusan, walam yusaddiqhum lan ora benerake sapa man ing rusul. Wa Abu Jahlin utai Abu Jahal iku kudamuhum dadi pengarepe man, yusakuna hale kang den kiring kabeh ila jahannama, menuju maring neraka jahanam. Mana Abu Jahal? Maka didatangkanlah Abu Jahal. Fayajtami'u indahu kullu man lam yu'min birrusuli, maka seluruh orang yang tidak iman kepada para rasul. Jadi siapapun, mulai zaman Nabi Adam, mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain yang tidak mau iman kepada rasul, padahal setiap kurun sudah diutus rasul oleh Allah, sudah diutus, tapi mereka tidak mau iman. Walam yusaddiqhum, dan mereka juga tidak mau mempercayainya. Yang ada malah ingin membunuh, dan banyak yang sudah dibunuh pada zaman Bani Israel. Wa Abu Jahlin kudamuhum, Abu Jahal ini akan menjadi pimpinan terdepan. Yusakuna ila jahannama, mereka semua digiring menuju neraka jahanam.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunaduna tumuli padha ngundang-undang malih utawa manggil-manggil malih sapa malaikat. Aina iku ana di Al-Walid bin Mughirah utawi Walid bin Mughirah. Fayatuna tumuli teka sama malaikat kang liya bi kelawan nggawa Walid bin Mughirah. Lalu malaikat menyuruh lagi, mana Walid bin Mughirah? Bahasanya datangkan ke sini. Fayatuna bihi, malam malaikat yang lain, maka malaikat yang lain ini langsung membawa Walid bin Mughirah. Fayajtami utumuli dadi kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dawu ing dalem sandingi Walid bin Mughirah sapa al muhtakiruna pira-pira wong kang padha menghina kabeh lil fuqara maring pira-pira wong fakir. Wal walidu tai Walid iku kudamuhum ana pengarepe utawa dadi pengarepe muhtakirun lil fuqara yusakuna halikang den giring kabeh ilan nari menuju maring neraka. Mana Walid bin Mughirah? Kata malaikat. Maka malaikat yang lain langsung mendatangkan Walid bin Mughirah. Fa'ijtami'u indahu al-muhtaqiruna lil fuqara, maka seluruh orang yang menghina orang-orang fakir, jadi yang menghinakan orang kafir, orang fakir, juga tidak menyayangi orang fakir, menghina orang fakir, merendahkan orang fakir, semuanya kumpul ini bersama Walid bin Mughirah. Wal walidu kudamuhum, sedangkan Walid bin Mughirah ini jadi terdepan mimpin mereka yusakuna ilan nari, dan digiring ke arah neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sumayunaduna tumuli dan undang sumayunaduna tumuli undang-undang sapa malaikat. Aina iku onondi Umrul Qaisi utawi Umrul Qais. Lalu malaikat ngundang lagi, mana Umrul Qais? Wayatuna lan teko sapa malaikat kang liya bi kelawan nggawa Umrul Qais muswad dal wajhi kang ireng wajahe. Fayajtami utumuli kumpul indahu ing dalem sandingi Umrul Qais sapa asyuara'u pira-pira tukang syair utawa tukang lagu-lagu. Wa Umrul Qais utawi Umrul Qais iku kudamuhum dadi pengarepe syuara yusakuna halikang den giring kabeh ilan nari maring neraka. Lalu malaikat memanggil lagi, mana Umrul Qais? Datangkan ke sini. Bahasanya seperti itu. Wayatu nabihi, lalu malaikat yang lain ini membawa Umrul Qais. Muswad dal wajhi, Umrul Qais ini wajahnya menghitam, sangat hitam. Fayajtami'u indahu asyuara'u, maka seluruh orang tukang syair, tukang lagu-lagu, maksudnya lagu-lagu yang mengarah tidak kepada lagu-lagu yang menuntun ke arah pemahaman agama. Semua tukang lagu-lagu semua dikumpulkan, sedangkan Umrul Qais ini jadi terdepan pemimpin mereka. Yusakuna ilan nar, maka mereka semua digiring untuk menuju neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala, kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u ing dalam dinane ngundang sapa ingsun kulla unasin ing saben-saben pira-pira menungso bi imamihim sartane pira-pira pengarepe nas. Surah Al-Isra 71. Nah, itu persis seperti apa yang didawuhkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah, kata Allah, pada hari di mana kami akan panggil tiap golongan beserta pemimpin-pemimpin mereka. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma yanzuru. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma yanzuru, mongko ing dalam semangsane ningali sapa ahlul jannati ahli swarga, yatuna mongko nekani sapa ahlul jannah ila sahra maring ora-ora alwasiati kang jembar. Wa yarawna lan ningali sapa ahlul jannah fiya ing dalam jannah asjaron ing pira-pira kayu mukhtalifatan kang beda-beda. Wa alaiha lan iku ing ngatasé asjar asmarun utai pira-pira buah-buahan mukhtalifatun kang beda-beda. Maka ini menjelaskan tentang ahli surga.
Jadi setelah proses orang-orang yang masuk surga selesai, terus proses pemanggilan orang-orang yang masuk neraka juga selesai, makanya bagi ahli surga ini begitu mereka sudah selesai, mereka digiring ke surga, ahli surga pada saat mencapai halaman surga, ya'tuna ilas sahra'il wasi'ah, maka ahli surga ini langsung ke tempat yang lapang, jadi tempat lapang yang sangat luas. Wa yarawna fiha asjaron mukhtalifatan, dan di tanah lapang itu banyak pohon-pohon yang berbeda-beda, banyak pohon, jadi ibaratnya ya banyak teduhan lah, indah. Jadi tanah lapang banyak pohonnya, ya ini pohon yang sangat berbeda-beda. Wa alaiha asmarun mukhtalifatun, dan juga setiap pohon itu ada buah-buahan yang berbeda-beda juga, jadi setiap pohon ada buahnya. Wa yarawna lan ningali sapa ahlul jannah al uyuna ing pira-pira sumber al baridata kang adem tajri kang lumaku apa al uyun bainal asyari ing dalem antarane pira-pira kayu wal azhari lan pira-pira kembang al mutanawwiati kang werna-werna ing kasyafat kang kabuka apa asyar wal azhar ing kasyafat kang kabuka apa asyar wal azhar. Jadi mereka ahli surga di tempat yang banyak pohonnya, di lapang banyak pohonnya, terus mereka melihat buah-buahan yang sangat banyak, dan juga mereka ini melihat ada sumber yang sangat dingin, tajri bainal asjar wal azhar al mutanawwi'ah ing kasyafat. Jadi mereka menuju ke arah sumber yang dingin tadi. Lah sumber-sumber itu mengalir di bawah pohon-pohon dan juga di bawah bunga-bunga yang lagi bermekar yang warnanya sangat beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilalul asjari utawi iup-iupe piro-piro kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilalul asjari, wa dhilalu asyari lan iup-iupe pira-pira wit utawa kayu ing basyatot kang rata apa dhilalu asyar bayang ziluna tumuli padha mudhun sapa ahlul jannah tahta dhilalil asyari ing dalem ngisor-ngisore iup-iupe kayu wa yasrabuna lan padha ngombe sapa ahlil jannah minal uyuni saking pira-pira sumber mau al baridati kang adem. Jadi makanya begitu mereka melihat sumber, mereka langsung mendekati sumber itu, dan mereka semuanya minum dari sumber yang sangat dingin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yabqa mongko ora tetep fi jaufihim, fama yabqa mongko ora tetep fi jaufihim ing dalem wetenge ahlul jannah apa gilun unek-unek kang ala wala ghosun lan ora mbawur wala hikdun lan ora bismillahirrahmanirrahim ati elek wala hasadun lan ora drengki wala kibrun lan ora gumbedhe wala ajazun lan ora apes utawa lemah wala buhtun lan ora bendu wala adawatun lan ora ono satru. Jadi begitu sudah minum air sumber tadi yang dingin yang ada di bawah pohon rindang tadi yang berbuah bermacam-macam, maka sifat-sifat seperti tipu daya, sifat dendam, iri hati, sombong, lemah, marah, dan permusuhan, dan juga sifat-sifat jelek yang lainnya itu langsung hilang. Fama yabqa fi jaufihim, langsung hilang, semua sifat-sifat manusianya hilang dengan minum air sumber tadi. Kulluha bismillahirrahmanirrahim utawi sekabehane gilun terus ghosyun hikdun mau iku takhruju metu apa kulun bisa babi dzalikal ma'i kelawan sebab mengkono-mengkono ngombe banyu. Maka seluruh sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi ini semuanya keluar dari ahli jannah bisa babi dzalikal ma' dengan sebab meminum air tadi.
maka seluruh sifat-sifat kemanusiaan yang jelek hilang semuanya. Fayasiru tumuli dadi apa zahiruhum zahire ahlil jannah wa batinuhum lan batine ahlil jannah ana iku kholison kang bersih kal fiddati kaya dene perak. Maka lahir batin dari ahli jannah ini bersih, suci, bersih, mengkilap. Lahir batinnya ini seperti perak, jadi mengkilap, suci, bersih. Bisa babi dzalikal ma, dengan sebab meminum air sumber tadi yang ada di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yarkabuna tumuli padha nunggang sapa ahlul jannah al buraka ing burak wa ya'tuna lan nekani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'tuna lan nekani sapa ahlul jannah ila babil jannati maring melawangi swarga wa yastaqbiluhum lan mapak utawa nyambut ing ahlil jannah sapa khazanatul jannati penjagani swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang siruna hale padha nyebar sapa khazainatul jannah ala ruusihim ing atase pira-pira sirai ahli jannah al jawahira ing pira-pira inten wal fiddata lan pira-pira perak wal lu'a lan pira-pira mutiara. Jadi mereka setelah meminum tadi air yang dingin, maka sifat-sifat yang jelek semuanya ini hilang dari mereka. Kalau dalam penjelasan-penjelasan yang lain, sebelum orang masuk surga itu direndam di namanya danau. Begitu direndam ke danau yang sebelum masuk surga, kalau ini kan minum air di keterangan yang ini. Jadi minum air sebelum mereka memasuki surga. Jadi ada sumber dan juga pepohonan-pepohonan yang sudah dijelaskan tadi itu sebelum masuk surga. Dan mereka begitu minum, maka mereka semua sifat-sifat yang jelek semuanya hilang. Kalau di penjelasan yang lain, di riwayat yang lain, bahwa seseorang sebelum masuk surga itu direndam dulu di danau. Begitu berendam di situ, maka sah menjadi penduduk surga. Maka kulitnya beda, semuanya beda, bahkan sampai batinnya beda, jeroannya beda. Sehingga ahli surga itu hatinya itu satu. Maka sifat-sifat seperti iri dengki, pokoknya sifat-sifat yang dirasakan di dunia sudah tidak ada lagi. Itu kalau di keterangan yang lain direndam di danau. Kalau di sini minum air yang sumber tadi yang keluar dari bawah pohon. Begitu mereka sudah selesai minum tadi, summa yarkubuna al-buraka, mereka menaiki buruk. Wa ya'tuna ila babil jannah, dan mereka menuju pintu jannah atau pintu surga. Wa yastaqbiluhum khazanatul jannah, dan penjaga surga ini sudah menunggu mereka. Bahasanya mapaklah di pintu itu. Jadi mapak di pintu siap. Makanya begitu ahli surga datang, yang siruna ala ruusihim al jawahira wal fiddata wal lu'lu'ah, maka ahli jannah begitu memasuki pintu surga, malaikat penjaga surga ini menaburi kepala mereka dengan intan, perak, dan juga mutiara. Jadi bahasanya kalau tamu kehormatan kan biasanya dikasih kalung bunga. Lah ini kalungnya bukan bunga tapi emas, berlian, perak, mutiara. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim, tamu kehormatan lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna lan padha Bismillahirrahmanirrahim ngucapake sapa khazanatul jannah mau, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam menutai keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh, tibtum bagus sira kabeh, fadkhuluha mongko mlebu sira kabeh ing jannah khalidina hale kang langgeng kabeh. Begitu sudah memasuki pintu, maka malaikat penjaga surga tadi langsung ngomong, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan tercurah atas kalian dan kalian adalah hamba-hamba yang baik, kata para malaikat tadi yang menyambut. Masuklah ke dalam surga dan abadilah di sana. Fayadkhulunal jannah khalidina fadkhuluha khalidina.
maka abadilah di sana, kata penjaga surga tadi. Fayadkhuluna tumuli padha mlebu sapa ahlil jannah al jannata ing swarga, maka mereka resmi masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang ziluna lan manggon sapa ahlul jannah manazilahum ing pira-pira umahe ahlil jannah, maka mereka menempati tempat yang sudah disediakan istana-istana di dalam surga. Dalam keterangan hadis atau dalam riwayat hadis, rumah satu orang atau gedung satu orang di surga itu kalau misalkan diukur panjang dan lebarnya, panjangnya itu 500 tahun perjalanan kaki. Kalau misalkan lebarnya juga sama, kalau diukur dengan jalan kaki sekitar 500 tahun. Luas sekali. Itu bangunan paling klaster paling rendah itu. Jadi klaster paling rendah itu luasnya luar biasa, kamarnya banyak, dan setiap selimut itu dilapisi 7 selimut dengan berbeda-beda warna. Jadi di surga paling klaster paling rendah itu yang namanya luasnya itu sekitar 500 tahun berjalan kaki kalau diukur berjalanan kaki. Lah terus bersihnya gimana? Ya nggak usah ngurusin bersih-bersih. Kalau mau ke kamar satu ke kamar yang lain lah gimana? Itu sudah bukan di dunia. Ya sangat gampang sekali. Jadi di surga itu saking nikmatnya, tidak ada masak, tidak ada kencing, tidak ada berak, nggak ada. Jadi nggak ada, itu saking nikmatnya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada di surga masak itu. Jadi makanya nggak ada orang jualan gas di surga. Jadi tenang baik. Nggak ada juga kencing berak, nggak ada. Mereka nggak punya WC bahasanya. Makan sekenyang apapun menurut riwayat itu keluarnya jadi keringat dan sangat wangi. Jadi nggak ada kencing berak, nggak ada. Nah, kalau ada kencing berak di surga nanti siapa yang nyedot WC-nya kalau WC-nya penuh? Nggak ada. Maka mereka menempati rumah. Maka dalam satu riwayat satu rumah orang mukmin di surga itu luas dan lebarnya kalau diukur dengan jalan kaki sekitar 500 tahun. Surga sangat luas sekali. Surga itu luasnya langit dan bumi. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang ziluna manazilahum, lalu mereka menempati rumah-rumah mereka. Lah ini yang disebut merdeka. Nah itu di dunia mereka sengsara, dihina dan sebagainya, begitu cobaan luar biasa. Maka begitu masuk surga mereka sudah merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'tihim tumuli nekani ing ahlul jannah sapa al jawariyu pira-pira bidodari wa bi aidihim lan iku kelawan tangane al jawari mau kuusun utai pira-pira gelas minal lu'lu'i saking mutiara wal yakuti lan inten mamluatan khale kang den kebai min anwa'il asyribati saking pira-pira macem minuman. Begitu sudah masuk rumah, nempati rumah yang sudah disediakan, maka para bidadari ini menyambut mereka. Di tangan bidadari itu sudah tersedia gelas. Gelas itu dari mutiara dan juga dari inten. Mamluatan min anwa'il asyribah. Dah gelas-gelas itu dipenuhi oleh berbagai macam minuman. Nah itu. Maka kalau di surga yang namanya arak sudah tidak haram. Haram itu di dunia. Beda syariatnya di surga, sudah beda dengan di dunia, beda. Maka syariatnya di surga beda. Makanya ada yang sampai menyebutkan umpama di surga nikahin kakak adik sekaligus boleh, itu di surga. Kalau di dunia ya nggak boleh, haram. Nah itu, maka syariat di surga itu sudah beda dengan syariat yang ada di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fayasrabuna tumuli podo nginum utawa ngombe sapa ahlul jannah min aidihim saking pira-pira tangane bidadari. Maka mereka langsung minum yang sudah disediakan oleh bidadari tadi. Wa yashkuruna lan podo bismillahirrahmanirrahim syukur sapa ahlul jannah. Wa yastaghiluna lan podo sibuk sapa ahlul jannah bitana umi kelawan enak-enakan. Maka mereka bersyukur, mereka sibuk dengan
dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi mereka sibuk. Jadi mereka sibuk bersenang-senang, bukan sibuk kerja, bukan sibuk bersihin rumah, bukan, tapi sibuk dengan segala kesenangan di surga. Jadi ini adalah wajar balasan bagi orang mukmin. Begitu juga sangat wajar seandainya neraka balasan bagi orang yang durhaka. Karena sesuai seperti yang penjelasan yang sebelumnya, dari pengajian sebelumnya, Allah tidak mungkin tidak adil, pasti adil. Maka pengajian sebelumnya sudah dibahas itu. Jadi mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan kesenangan-senangan, bukan sibuk ini gimana mau renovasi rumah, udah nggak mikir itu. Di surga itu sudah tersedia semua. Maka gelasnya saja dari mutiara, dari dari inten. Bangunan di surga nggak ada dari bata, nggak ada. Dari perak, dari emas bangunan. Nah itu, makanya wayastaghiluna bitana'umi, ahli surga begitu masuk rumah tadi, maka mereka sibuk dengan bersenang-senang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki digawake ngombe bidadari terus seneng-seneng mau iku makna fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu adalah arti dari ayat sebelumnya, yaitu fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dawuh Allah di hari ini, kata Allah, tidak ada siapapun itu dizolimi, tidak mungkin terzolimi oleh sesuatu apapun pada hari ini, kata Allah. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Mereka tidak dibalas kecuali dengan amal yang telah mereka lakukan. Jadi semua balasan itu sesuai dengan amal mereka. Maka bisa disimak pengajian sebelumnya tentang masalah ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun di ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati, teman setune piro-piro bismillahirrahmanirrahim wong kang manggon ing surga, al yauma ing dalem iki dina iku fi syughulin ing dalem kesibukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakihuna tur kang enak-enakan utawa seneng-seneng kabeh. Maka dawuhnya Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Dawuhnya Allah, sesungguhnya penghuni surga pada hari ini berada dalam kesibukan dan juga mereka dalam bersenang-senang. Fakihuna itu bersenang-senang. Jadi mereka sibuk bersenang-senang di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ay masyghuluna, tegese pira-pira kang ketungkul kabeh utawa sibuk kabeh an ahlin nari, ando saking eling ahli neraka, wa amalan ando saking perkara utawa eling perkara hum kang utawi ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku fi ing dalem emah minal adzabi saking siksa. Maksudnya sibuk bersenang-senang di surga. Itu artinya masyghuluna an ahlin nari wa amma hum fihi minal adzab. Maksudnya mereka disibukkan oleh kesenangan sehingga ahli surga ini tidak peduli dan tidak ingat dengan para penghuni neraka dan juga siksa neraka. Mereka sudah lupa. Jadi kalau misalkan ada keluarganya di neraka, apakah mereka mikir aduh anakku di neraka? Enggak. Itu sudah sudah dilupakan oleh Allah. Jadi tidak ingat. Kenapa? Ya karena surga itu tempatnya kenikmatan, tempatnya seneng-seneng. Nah kalau masih mikir ahli surga nanti keluarganya di surga, ya nanti mereka susah. Namanya bukan surga, itu dunia. Surga beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a mau sapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir wa Abu Amrin lan Imam Abu Amr, syughulin
ing lafat syuhlin bisukunil ghini kelawan den sukun ghini. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ammar membacanya itu fi syuhlin bukan fi syuhlin. Kan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ammar, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Jadi syughlin. Jadi ghinnya ini disukun. Wal bakuna lan mau sapa ulama kang liya bidomia kelawan domae bismillahirrahmanirrahim ghin jadi syughulin. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Ammar bacanya syughlin, tapi kalau ulama yang lain membacanya syughulin. Itu bismillahirrahmanirrahim wa huma utawi bismillahirrahmanirrahim sukunil ghin wa dhammiha iku lughatani namung lughat karone. Jadi antara suhlin dan sughulin itu hanya sebatas lughat saja. Bismillahirrahmanirrahim wahtalafu lan beto-beto atau persulayan sapa ulama fi makna syughlin ing dalem makna lafat syughlin. Lah ulama berbeda pendapat tentang makna syughlin. Kan syughlin itu artinya sibuk dengan kenikmatan yang ada di surga. Lah ulama berbeda pendapat tentang kesibukan kesenangan tadi di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala pendapat pertama qala dawuh sapa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ihtidadil abkari ing dalem bedah keperawanan fi dhilalil asjari ing dalem iup-iupe piro-piro kayu ala syututil anhari ing atase piro-piro pinggiri bengawan fi jiwaril maliki ing dalam tetangganan rojo al jabari kang moho perkasa. Jadi makna syughlin atau sibuk di di surga tadi ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya sibuk itu di sana mereka dengan bidadari-bidadari atau dengan para istri ini menikmati bahasanya asmara, jadi tidur asmara dengan pasangan di bawah pohon-pohon yang di situ sangat rindang. Nah itu, jadi sibuk kesenangan itu ya, karena maklum mulai dari kubur sampai proses kemarin yang sudah dijelaskan begitu panjangnya mulai hisab dan juga sampai sirotol mustaqim ya, mereka wajar bahasanya kangen itulah. Maka menurut Imam Ibnu Abbas yaitu artinya bismillahirrahmanirrahim wa qala lan ngendika ta dawuh sapa Ibnu Kaisan, Imam Ibnu Kaisan fi ziyarati ba'dihim ing dalem ngunjungi setengah ahli jannah ba'don ing setengah kang liya. Kalau menurut Imam Ibnu Kaisan makna dari sibuk itu adalah sibuk mengunjungi antara penduduk surga satu dengan penduduk yang lain. Jadi mereka senang lah saling mengunjungi kayak itu. Apakah kenal? Ya kenal. Kalau sama-sama masuk surga ya kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka yang dimaksud sibuk itu adalah sibuk saling mengunjungi di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila lantian ucapake fi diyafatillahi ta'ala ing dalam suguhani Allah ta'ala. Ada lagi yang berpendapat sibuk di situ menyantap apa yang sudah disediakan oleh Allah dari berbagai makanan, buah-buahan. Mereka semuanya memakan itu, sibuk mereka dengan semua yang sudah disediakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila lan den ucapake apa sing diucapake fi dzikri ahli nari ing dalam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilan diucapake apa sing diucapake fi dzikri ahli nari ing dalam ngeling-eling ahli neraka, yakni negesi Allah. Idza kana ing dalam ari kalane ana iku finari ing dalam neraka sapa ahluhum keluargane ahli surga, wa iyaluhum tegese keluargane ahli surga, wa akribahum lan pira-pira kerabate ahli surga. Asnahum mongko nglalekake ing ahli surga sapa Allahu Gusti Allah dzikrahum ing eling ahluhum wa iyaluhum wa akribahum
hatta la yahtamu sehingga ora susah sapa ahli surga bidzikrihim kelawan eling ahline atau keluargane mau li annal jannata krana temen sedune surga iku laisat ora ana apa surga ora ana iku bidari hamin desa susah wala gomen lan ora prihatin. Ada lagi yang berpendapat maksudnya sibuk itu mereka disibukkan sehingga lupa kalau keluarganya, jadi tidak memikirin keluarga yang ada di neraka, tidak. Jadi mereka dilupakan oleh Allah. Asnahumullahu ta'ala dzikrahum. Jadi Allah melupakan ahli surga itu dengan kesibukan tadi, melupakan keluarga yang memang masuk neraka. Jadi mereka tidak ingat sama sekali. Hatta la yahtamu bidzikrihim, sehingga mereka tidak ada bahasanya susah memikirkan mereka, nggak ada. Kenapa? Li'annal jannata laisat bidari hammin walahummin. Namanya surga itu bukan tempat susah, bukan tempat prihatin, nggak ada. Surga itu isinya seneng. Maka nggak mungkin mereka itu ingat sama mereka, nggak mungkin. Nah, kalau misalkan masih susah, prihatin, terus nangis, ya bukan surga namanya. Maka semua syariat di surga beda dengan syariat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila lanten ucapake apa sing diucapake farihuna padha bunga-bunga sapa ahli surga. Waqala ad-Dhahak, waqala ngendika sapa ad-Dhahak Imam Dhahak, ya jibuna gumun utawa gawok sapa ahli jannah bima kelawan perkara hum kang utahi ahli jannah iku fi ing dalem Jadi yang maksudnya tadi enak-enakan atau senang fakihun, yang dimaksud adalah bunga-bunga ay farihuna. Menurut Imam ad-Dhahak ya'jibuna bima hum fihi, yang dimaksud mereka senang-senang di surga fakihun tadi menurut Imam Dhahak adalah mereka sangat takjub dengan apa yang ada di surga yang sudah diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Ja'farin, Imam Ibnu Ja'far, fakihuna. Bismillahirrahmanirrahim, fakihuna. Jadi fa-nya fa-nya enggak panjang. Kalau yang di ayat tadi kan fakihun, fa-nya panjang. Imam Ibnu Ja'far ini memendekkan fa-nya fakihun. Nah itu wahuma utawi antarane fakihun dan fakihun iku lugatani, dua lugat karone. Makna huma utai maknane fakihun dan juga fakihun iku wahidun siji kal hadiri kaya dene lafat al hadiri wal hadari lan lafat al hadari. Imam Ibnu Ja'far ini berkata antara dipanjangkan fakihun dengan fakihun itu sama saja maknanya, nggak ada bedanya antara lafat al-hadiri dan lafat al-hadari. Al-hadiri haknya dipanjangkan hadiri dan juga hadari itu sama-sama maknanya, jadi tidak ada bedanya. Kita lanjutkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bismillahirrahmanirrahim. Hum utai ahli jannah wa azwajuhum lan pira-pira bismillahirrahmanirrahim bojone utawa pasangane ahli jannah iku fi dhilalin ing dalem tempat teduh, yakni negasi Allah ahlal jannati ing ahli swarga wa azwajuhum lan pira-pira bojone ahlul jannah iku ahlul jannatinya ahlul jannati utawi penduduk surga wa azwajuhum lan pira-pira bojone ahlul jannah iku yakununa ana sapa ahlul jannah wa azwajuhum ana iku fi dhilali asjaril jannati ing dalem ana nisore teduhane pira-pira kayune swarga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin, ini artinya bahwa ahli surga dan juga pasangan atau para istri ahli surga itu berada di bawah naungan pohon surga. Alal araiki, bismillahirrahmanirrahim. Alal araiki ing atase pira-pira ranjang
Bismillahirrahmanirrahim kang den tutupi kelambu alal aroiki ing atase pira-pira ranjang utawa kasur utawa ranjang utawa dipan kang den tutupi selambu muttaqiuna tur kang leleangan kabeh utawa bismillahirrahmanirrahim layeh-layeh muttaqiuna tur kang layeh-layeh kabeh ais saroiri tegesi pira-pira amben bil hajali kelawan pira-pira selambu. Jadi ahli surga atau penduduk surga dan juga para istrinya ini berada di bawah pohon surga dengan keadaan muttaqiuna. Muttaqiuna itu artinya layeh-layeh, bahasa bahasa Jawanya layeh-layeh, bahasa Indonesianya itu tiduran sambil nyantai. Alal aroiki, tiduran di situ di kasur yang ada kelambunya. Jadi di pohon itu, di setiap pohon itu ada kasur yang ditutupi kelambu. Jadi ruangan terbuka lah bahasanya. Jadi ada kamar yang di rumahnya, ada kamar yang di bawah pohon. Lah kamar itu ada kasurnya. Jadi kamar kamar luar lah. Jadi setiap pohon yang rindang tadi itu di situ ada kasurnya dan kasur ini ditutupi kelambu atau ditutupi tirai. Jadi kayak di hotel-hotel yang di luar itu, jadi kasurnya di luar, terus di situ banyak pemandangan, di situ ada kasur yang ditutupi kain, jadi tidak kelihatan dari luar. Saking nikmatnya di situ menikmati muttaqiuna, jadi sambil layeh-layeh bahasa Jawanya, atau tiduran nyantai sama pasangannya. Itu yang dimaksud hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Sa'labah batu Imam Sa'labah, la takunu ora ana apa araik, ana iku arikatan disebut ranjang kang jeneng arikah illa idza kana kecuali ing dalem nalikane ana bismillahirrahmanirrahim ana iku alaiha ing ngatasé arikah apa hajlatun selambu to tutup. Makanya menurut Imam Sa'labah disebut arikah atau aroik jamaknya. Jadi kan tadi disebutkan hum wa azwajuhum fi dhilalin alal aroiki muttaqiuna. Jadi arikah artinya arikah itu ranjang, disebut ranjang arikah, dinamakan arikah itu kecuali kalau di situ ini ada kelambunya, maka disebut arikah. Kalau tidak ada kelambunya tidak dinamakan arikah, ya dipan biasa atau kasur biasa. Maka disebut alal aroiki, di situ mereka ranjang yang tertutup, artinya ada kelambunya. Maka ranjang itu disebut arikah karena di situ ditutupi selambu atau ditutupi tutup. Kalau tidak ada tutupnya namanya ranjang biasa, bukan arikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a mau sapa Hamzah tu Imam Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a mau sapa Hamzah tu Imam Hamzah wal Kisai lan Imam Kisai. Fi dhilalin, dibacanya fi dhulalin. Jadi kan tadi disebutkan panjang lamnya itu. Jadi panjang lamnya kan fi dhilalin hum wa azwajuhum fi dhilalin. Nah, dibaca dhilalin tadi. Kalau menurut Imam Hamzah dan Imam Kisai itu lafadz dhilalin tadi dibaca dhulalin bidhammidz dha'i dengan dibaca dhammah dha'nya min ghairi alifin saking tanpa alif. Jam'u dhullatin yaitu jamak dari lafadz dhullah. Jadi makanya kalau menurut Imam Hamzah wal Kisai dibaca fi dhulalin, yaitu jadi boleh dibaca panjang fi dhilalin atau dibaca fi dhulalin, yaitu jadi kalau dhulalin itu yang baca adalah Imam Hamzah dan juga Imam Kisai. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum iku kaduwe ahli jannah fiha ing dalam jannah fakihatun utawi pira-pira buah-buahan, walahum lan iku tetep kaduwe ahli jannah ma utawi perkara yadauna kang ngarep-ngarep sapa ahli jannah ing ma. Di dalam surga, jadi di dalam surga ini penghuni surga ini memperoleh buah-buahan dan juga memperoleh apa yang mereka harapkan dan inginkan. Jadi lahum fiha fakihatun, penduduk surga di dalam surga itu mendapatkan buah-buahan dengan berbagai macam buah-buahan. Walahum ma yadda'un, di samping memperoleh buah-buahan dan juga memperoleh apa yang mereka harapkan atau inginkan. Semua yang mereka inginkan ada di surga. Aima tegese perkara ya tamannauna ka ngarep-ngarep sapa ahli jannah wa yastahun lan kepingin sapa ahli jannah. Semua yang diharapkan, yang dikepingini, yang diangan-angankan penduduk surga ada semua di surga. Makanya itu yang dimaksud lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihatun, tadi penduduk surga di surga itu mendapatkan buah-buahan dengan berbagai macam. Wa lahum ma yadda'un, dan juga mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lanten riwayatake ani Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu apa sing diriwayatake annahu temen setune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma yahturu ora ana krentek ala kulubi ahlil jannati ing atase pira-pira atine ahli surga utawa penduduk surga qabla ayati ing dalam sadurunge yen teka ala alsinati ing atase pira-pira lesane ahli surga illa yakunu kecuali ono apa dzalika syai'u mengkono-mengkono sesuatu mau ono iku hadiron langsung hadir indahum ing dalam sandingi ahli jannah. Imam Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ma yahturu ala kubuli ahlil jannah qabla ayatiya ala alsinatihim illa yakunu dzalika sya'u hadiran indahum. Kata Kanjeng Nabi, jadi kalau penduduk surga ini di hatinya kepingin sesuatu, misalkan di hati kepingin kambing guling atau kepingin es degan atau kepingin apapun, jadi di hatinya ini ada rasa kepingin, belum mengucapkan sampai lisan apa yang dikepingini itu langsung datang. Ini yang dimaksud walahum ma yadda'un. Tadi kan disebutkan lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Penduduk surga di surga yang pertama memperoleh fakihah. Fakihah itu artinya semua buah itu ada. Wa lahum ma yadda'un, yang kedua mereka memperoleh apa yang mereka kepingini. Maka menurut Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dalam hadis, Kanjeng Nabi bersabda, orang mukmin di surga atau penduduk surga ini kalau misalkan di hatinya ada kerentek kepingin sesuatu, belum sampai diucapkan di lisannya, maka sesuatu yang dikerentekan dalam hati itu datang hadiran indahum, hadir di di depannya. Berarti kepingin apa saja. Makanya di surga sudah dijelaskan tadi, nggak ada masak, nggak ada bahasanya orang masak dulu kalau makan, nggak ada itu di dunia. Surga mah beda. Maka semua yang ada di dunia sangat jauh berbeda dengan ada yang di di surga, sangat berbeda. Kalau kita di dunia kepingin sesuatu, walaupun sekaya apapun di hotel bintang 10, kalau ada misalkan bintang 10 tetap masih nunggu. Kalau surga enggak. Kalau di hotel misalkan yang bintang 5 kan pencet nanti 5 menit datang. Kelamaan di surga mah hati kepingin, begitu belum sampai lesan mengucapkan langsung datang. Maka hadiran indahum, kata Kanjeng Nabi, langsung hadir di hadapan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ya ibadi, he piro-piro hambaku to kaulaku,
utlubu njaluk sira kabeh minni saking ingsun ma ing perkara tatamannaunahu kang kepingin sira kabeh ing ma. Lalu Allah berkata kepada penduduk surga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai penduduk surga, mintalah dari saya apa yang kamu inginkan, kata Allah. Mintalah dari saya apa yang kamu inginkan. Fayatlubu tumuli nyuwun sapa libatu pira-pira hamba minallahi sangi Gusti Allah ma ing perkara ya tamannaunahu kang ngarep-ngarep sapa ibad ing ma, karena ditawarin oleh Allah. Maka para hamba minta sesuai dengan tawarannya, maka masing-masing minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dituruti semua. Sumaya kulutu muli dawu mali sapa Allah Ta'ala qad a'taitukum, teman-teman wis aweh sapa ingsun ing sira kabeh ma ing perkara tamannaitum kang ngarep-ngarep utawa kang kepingin sira kabeh ae ing ma. Hal raditum ana ta ridho sira kabeh ani saking ingsun. Setelah dituruti apa keinginan ahli surga, lalu Allah berkata lagi kepada ahli surga, saya sudah memberikan apa yang kalian kepingini, kata Allah. Hal raditum anni, apakah kalian ridho kepadaku, kata Allah. Fayaquluna tumuli podon jawab sapa ahlul jannah, ya Rabbana, du pangeran kula, ma utawi apa iku lana kaduwe kita lan nardo ora ridho kita angka saking panjenengan. Ahli jannah jawab, emang siapa kami Gusti, bahasanya gitu. Apa alasan kami tidak ridho dengan engkau wahai Tuhan? Wahai Tuhan, apa ya perkara yang membuat kita tidak ridho? Apa alasannya? Nggak ada. Nah itu bismillahirrahmanirrahim, waqat a'taitana lan teman-teman wis aweh tuan ing kita mak ing perkara lam tukti kang durung tahu den weyake kang durung tahu aweh panjenengan utawa tuan ahadan ing wong siji. Fa kaifa mongko kali kaya apa lan nardo ora ridho kita angka saking panjenengan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ridho wahai Tuhanku, kata penduduk surga, karena engkau sudah memberikan sesuatu yang tidak atau yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun. Fakaifa la nardu angka, bagaimana kami tidak ridho kepadamu wahai Tuhanku, kata penduduk surga. Fayaqulu tumuli dawu male sapa Allah Ta'ala ukti aweh sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji azyada kang luweh tambah minal awali saking pemberian kang awal. Lalu Allah berkata lagi kepada penduduk surga, saya akan memberikan sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang sudah saya berikan yang di awal tadi, kata Allah. Fayaquluna mungkot nuli podon jawab sopo penduduk surga atau ahli jannah, ya Rabbana, ya Rabbana, wahai Tuhanku, ma utai opo iku asyai'u suwiji-wiji alladzi yasyai'u wa kang utai alladzi iku azyadu luwe tambah min hada sanging iki syai'. Allah tadi kan memberikan segala yang mereka inginkan, mereka puas bahasanya, ridho luar biasa, bersyukur luar biasa. Maka Allah berkata lagi, apakah kalian mau bahasanya akan aku berikan sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang sudah saya berikan tadi? Apakah kalian mau? Ya Rabbana masyai'u alladzi wa azyadu min hadza, apakah ada sesuatu yang lebih dari yang sudah engkau berikan? Yang engkau berikan saja luar biasa, apakah ada yang luar biasa lagi dari itu? Itu fayaqulu tumuli dawu sapa Allah Ta'ala aradda ridho sapa ingsun angkum sanging sira kabeh wal aghdo bulan ora bendu sapa ingsun alaikum ing atasi sira kabeh abadan ing dalam selawase. Lalu Allah menjawab, saya akan memberikan keridhaan kepada kalian dan tidak akan pernah memurkai kalian abadan selamanya. Saya tidak akan murka kepada kalian selamanya, saya ridho kepada kalian semuanya. Itulah sesuatu yang kami berikan yang lebih dari pemberian yang awal, kata Allah. Jadi makanya kebahagiaan penduduk surga ini sangat luar biasa. Gambaran surga, misalkan kita menggambarkan sesuatu tentang kenikmatan surga, maka gambaran itu jauh lebih nanti di surga. Gambaran dari imajinasi kita tentang surga jauh itu tidak lebih nyata daripada kenyataannya. Saking nikmatnya surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayatake an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu inna